Shalom Church, welcome home. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya akan membawakan warta sepekan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. So, pastikan Bapak Ibu sudah menyediakan roti dan anggur karena kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, IFGF Kids hadir untuk kita yang dapat diakses melalui YouTube channel IFGF Kids setelah ibadah ini selesai. Hari ini kita akan adakan ibadah TYC jam 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Darwin Cemerlang melalui live Instagram @TYCAFGF Medan. Bapak Ibu, kita percaya doa dapat mengubahkan segalanya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut doa malam bersama yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk doa malam bersama dapat menghubungi Ibu Grace Silalahi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati dan diberkati, kami mengajak untuk ikut bergabung dalam iCare. iCare diadakan setiap minggu. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, dapat menghubungi Bapak Roni Manali. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian warta sepekan minggu ini. Selamat beribadah. Shalom IFGF Medan. Saya percaya pagi hari ini kita datang dengan kondisi yang siap untuk mengikuti online service ini. So let's give the best to our Jesus dengan suara dan hati kita. Hey, boleh sama-sama tepuk tangan yuk di rumah. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggi kehendak-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Setan, besar kuasa-Mu, tinggi kehendak-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Let the music praise the Lord. Hey. Sebab kuasa Yesus lebih besar dari apapun. Kuasa Yesus lebih ajaib dari apapun. Thank you Jesus.
tiada yang mustahil bagimu. Kurang kencang sekali lagi yuk. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Bapak Ibu, di masa-masa yang tidak pasti seperti sekarang ini, mungkin beberapa di antara kita mulai losing hope mungkin ya. Mungkin beberapa di antara kita mulai hidup dalam ketakutan. Mungkin beberapa di antara kita mulai kehilangan keintiman dengan Tuhan. So saya mau mengajak kita pagi hari ini untuk ambil komitmen lagi yuk. Untuk let's go back to the basic. Mari kita kembali ke dasar. Dasar keintiman dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan. Thank you Jesus. Yes Lord. Saya rindu kita semua. Meskipun dari rumah masing-masing kita sama-sama bernyanyi. Suara kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Yes Lord, selamanya. Kita angkat pujian ini dari Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku, keselamatanku.
Let's worship Him dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Thank you Jesus, bawa kami lebih lagi, lebih lagi. Bawa kami Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Yesus. Shalom Jemaat IFCF Medan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa buat kita semua di sepanjang minggu ini. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal dahsyat yang Tuhan telah kerjakan di sepanjang hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau proses kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh terus belajar, kami terus boleh belajar menjadi serupa dan boleh menjadi murid Yesus yang setia. Bapa, sebentar hamba akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba, berikan hamba hikmat, dan urapi juga jemaat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman, kami boleh mendapatkan pengertian-pengertian baru, sehingga semuanya boleh kami lakukan untuk pertandingan-pertandingan kami dalam hidup kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke subtopik khotbah kita akan deklarasikan iman kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki e-Bible di tangannya, yuk kita angkat bersama-sama. Kita nyatakan deklarasi iman kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saudara-saudara terkasih, seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa subtema 2 bulanan gereja kita IFCF Medan adalah game plan. Jadi sepanjang September dan Oktober kita akan belajar
tentang rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita orang-orang percaya. Dan sepanjang tahun ini, seperti kita ketahui bersama, kita selalu belajar dari kitab Yakobus. Untuk topik minggu terakhir di bulan September ini adalah the selfless player. Apa itu selfless player? Orang-orang yang rendah hati. Jadi hari ini, saudara-saudara terkasih, kita mau belajar. Sebenarnya kenapa rendah hati itu menjadi salah satu hal yang penting yang selalu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ada apa dengan kerendahan hati ini? Dan kemudian juga nanti di dalam kitab Yakobus kita akan belajar kerendahan hatian ini akan dikaitkan dengan rencana-rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu sebelum kita baca kitab Yakobus, rendah hati tentu lawannya adalah tinggi hati, kesombongan. Nah, itu nanti kita akan baca di dalam kitab Yakobus bahwa Yakobus menasehati kita semua lewat orang-orang percaya di zamannya untuk jangan membual, jangan sombong, jangan terlalu tinggi bicaranya, jangan terlalu merasa seolah-olah semua bisa kita atur. Memang benar Bapak Ibu, kalau menurut prinsip dunia adalah wajar kata dunia kalau kita menyombongkan apa yang sudah berhasil kita capai, apa yang sudah berhasil kita lakukan, itu dunia bilang. Tetapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bahwa tinggi hati, kesombongan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan dari kitab Yakobus. Jadi hari ini the selfless player kita ambil dari kitab Yakobus 4 ayat 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yakobus memperingatkan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saya ulang sekali lagi, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara-saudara terkasih, ayat 16 ini merupakan rentetan dari ayat 13 sampai dengan 15 di atasnya, di mana perikop daripada Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Perikop daripada pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Di ayat 13, Yakobus mengingatkan orang-orang percaya di masanya untuk tidak overconfidence dalam menjalani hidup. Jangan pernah membuat rencana seolah-olah kita paling berhak untuk memutuskan. Seolah-olah kita paling berhak menentukan apa, bagaimana, kapan, dan berapa lama sesuatu akan kita kerjakan. Kalau ini yang menjadi prinsip, maka itu yang disebut oleh Yakobus pada pasal 4 ayat 16, kita sudah mulai membual. Apa itu membual? Meninggikan diri, menyombongkan diri. Bahwa kita merasa bahwa apa, bagaimana, kapan, dan berapa lama kita akan melakukan sesuatu, itu depend on us, tergantung kepada kita. Nah, inilah yang diingatkan oleh Yakobus di dalam pasal 4 ayat yang ke-13. Kemudian di ayat ke-14 dia mulai memberikan penjelasan, kenapa kamu gak perlu kayak begitu. Kenapa bahwa kamu gak pernah boleh membuat rencana berdasarkan apa yang kamu mau saja. Di ayat 14 Yakobus menegaskan bahwa sewaktu-waktu kita ini seperti uap, sebentar kelihatan kemudian hilang. Apa maksudnya? Bahwa kapanpun kita bisa dipanggil pulang oleh pencipta kita. Kapanpun kita bisa ketemu dengan hari baik kita. Iya kalau kita hari baik, kalau orang-orang percaya. Kalau kita belum jadi orang-orang percaya, apakah itu disebut dengan hari baik? Saya nggak percaya bahwa itu hari baik. Jangan-jangan itulah hari yang akan menjadi hari terkelam. Tapi bagi orang-orang percaya, ketika Yesus panggil pulang, pasti itu adalah hari yang baik. Nah, di ayat yang ke-14, Yakobus ingetin, gak usahlah
Kalau kau punya rencana, gak usah buat rencanamu sendiri. Jangan seolah-olah kamu merasa paling berhak. Karena apa? Sewaktu-waktu kamu bisa dipanggil pulang. Jadi kalau kamu bilang tahun depan aku mau ke sana, setahun aku mau tinggal di sana, 6 tahun aku akan merintis bisnisku di kota yang baru. Jangan-jangan baru 1 bulan kamu memulai bisnis, kamu dipanggil pulang. Itu artinya bahwa kita nggak berhak untuk mengucapkan, untuk menyampaikan rencana berdasarkan yang kita mau. Yakobus betul-betul tekankan itu Bapak Ibu. Di ayat yang ke-15, Yakobus menasehati, jika ingin melakukan sesuatu, nanti Bapak Ibu baca lengkapnya ya. Jika ingin melakukan sesuatu, Yakobus bilang, dahuluilah dengan permohonan jika Tuhan berkenan. Ini yang Bapak Ibu ya, ini bedanya tadi dengan kalau kita punya rencana sendiri, kemudian kita plan A, plan B, plan C, kita mau stay di sana, kita mau lakukan bisnis ini, 3 tahun kemudian kita akan begini. Tapi Yakobus mengingatkan dan menasihati di ayat yang ke-15. Dahuluilah, jika kau ingin melakukan sesuatu, dahului dengan permohonan jika Tuhan berkenan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Inilah yang dimaksud dengan kita berupaya, berusaha menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu yang diinginkan, ini yang mau Yakobus ajarkan kepada kita. Nah di ayat 16 inilah yang menjadi ayat daripada topik kita pagi hari ini. Yakobus memperingatkan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam bualan-bualanmu, di dalam congkakmu, di dalam sombongmu, kata Yakobus. Jadi di sini, saudara-saudara terkasih, dari ayat 13 sampai 16 ini, khususnya di ayat 16, ada 2 hal penting yang ingin dan yang bisa kita lihat. Pertama adalah perlunya sikap rendah hati. Perlunya sikap rendah hati, kita akan belajar hari ini. Kenapa sikap rendah hati itu diperlukan? Kenapa Tuhan begitu berkenan dengan anak-anaknya, orang-orangnya yang memiliki sikap rendah hati? Dan apa nanti hubungannya antara sikap rendah hati yang kita harus miliki terhadap rencana-rencana besar Tuhan dalam hidup kita? Itu yang kita akan belajar pagi hari ini, saudara-saudara terkasih. Jadi apa yang nanti kita mau lihat, apa yang Alkitab katakan tentang rendah hati. Mengapa kita harus rendah hati? Dan bagaimana nanti hubungan, apa hubungan antara sikap rendah hati tadi terhadap rencana Tuhan, game plan, rencana permainan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang 2 minggu, jadi apa sih? Kita harus tahu dulu juga. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa rencana permainan Tuhan dalam hidup kita? Kita akan sebentar akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, saya mulai dari sikap rendah hati. Rendah hati itu adalah sebuah sikap, ya, sikap bijak seseorang yang memposisikan dirinya tidak lebih penting, tidak lebih pinter, tidak lebih benar, dan tidak lebih tinggi daripada orang lain. Saya ulang ya. Jadi yang namanya rendah hati itu adalah sebuah sikap bijak yang memposisikan diri orang tadi tidak merasa lebih penting, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih pintar, dan tidak merasa lebih benar dari orang lain. Dari definisi ini kita bisa lihat bahwa ciri-ciri orang-orang yang rendah hati pasti pertama mau dengerin orang lain. Tidak merasa lebih pintar. Pertama, mau mendengarkan orang lain. Orang-orang rendah hati. Yang kedua, biasanya ciri-cirinya kalau orang rendah hati itu terus belajar, pengen terus belajar, mau terus belajar. Karena dia nggak merasa lebih pintar dari orang lain. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ciri-ciri rendah hati adalah
mempercayai adanya campur tangan Tuhan di dalam kesuksesan yang kita capai. That's the point. Ini yang paling penting, mempercayai adanya campur tangan Tuhan di dalam kesuksesan kita. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, kenapa Yakobus begitu concernnya mengingatkan untuk jangan membual, jangan congkak, jangan sombong. Kesombongan ini sudah ada dari dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat Yesaya 14 ayat 12, bagaimana malaikat sendiri yang menjadi pemimpin biduan, pemimpin pujian maksud saya, di sorga sana. Pemimpin puji-pujian di sorga. Sombong dan merasa ingin menyaingi Allah. Dan kita semua tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Malaikat pemimpin pujian tadi, Allah turunkan ke dunia. Allah jatuhkan, tidak layak lagi ada di sorga. Itu kenapa? Kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. Tuhan tidak berkenan. Nah, sekarang kita mulai belajar Bapak Ibu. Apa Alkitab katakan? Apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang rendah hati? Yang bisa saya catat di sini adalah bahwa Alkitab begitu menekankan bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa selalu yang namanya rendah hati pasti akan ditinggikan. Yes. Rendah hati pasti akan ditinggikan. Kita lihat di Matius 23 ayat 11 sampai 12. Di dalam ayat ini Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 11 dikatakan di sana, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa Alkitab mencatat fokus pada kalau orang-orang merendahkan diri, memiliki sikap rendah hati, dia akan ditinggikan. Di Lukas 14 ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan di ayat 10. Ini soal bagaimana kalau kita datang diundang, Yesus mengajarkan perumpamaan. Kalau kita diundang pergi ke sebuah pesta. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu lain. Ayat 11-nya dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita lihat kembali di Lukas 18 ayat 14. Di mana ini adalah cerita tentang orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Di mana orang-orang Farisi merasa dirinya paling benar, doanya paling manjur, paling hebat. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, di ayat 14, orang ini maksudnya pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih. Pengajaran bagaimana sikap rendah hati di dalam Alkitab selalu dikatakan bahwa orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang rendah hati, Yesus katakan dalam setiap perumpamaannya kepada murid-muridnya, pasti akan ditinggikan. Sebentar kita akan belajar, apa sih artinya bahwa orang-orang rendah hati itu akan ditinggikan. Kita lihat lagi di Matius 18 ayat 3 sampai 5. Ini poinnya Bapak Ibu yang cukup penting untuk kita sama-sama simak. Yesus mengajarkan di dalam Matius 18 ayat 3 sampai 5. Yesus mengajarkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita perlu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saya ulangi,
untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita perlu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar bahwa yang disebut dengan kenapa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, harus menjadi seperti anak kecil. Rendah hati dan menjadi seperti anak kecil. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa pengajaran Yesus, orang-orang yang merendahkan dirinya, orang-orang yang rendah hati, pasti akan ditinggikan. Di dalam Matius 18 ayat 35, Yesus mengajarkan bahwa ditinggikan artinya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka orang-orang yang rendah hati, selain rendah hati, dia perlu menjadi seperti seorang anak kecil. Kenapa Bapak Ibu menjadi seperti anak kecil menjadi sesuatu penekanan? Apa rahasia di belakangnya, di balik? Bapak Ibu kita semua sepakat bahwa anak kecil adalah anak yang mudah diajar dan mudah untuk dikoreksi. So karakteristik dasar daripada rendah hati adalah dua hal, mau diajar dan mau dikoreksi. Sampai sini dapat poinnya ya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Jadi rendah hati itu punya karakter yang luar biasa, yaitu satu, mau diajar, dan yang kedua, mau dikoreksi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu pertanyaan pertama tadi apa itu rendah hati, kemudian yang kedua, kita belajar seperti apa kerendahan hatian, kenapa dia begitu penting, kenapa sikap rendah hati begitu penting, kita sudah dapat Bapak Ibu dalam Alkitab begitu banyak sudah dijelaskan. Bahwa sikap rendah hati adalah sikap yang berkenan bagi Tuhan, bahkan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka diperlukan kerendahan hatian dan menjadi seperti anak kecil. Artinya mau diajar dan mau dihajar atau dikoreksi. Dapat ya poinnya ya saudara-saudara terkasih. Nah, sekarang kita sama-sama belajar dulu. Beberapa minggu, 2-3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang game plan. Rencana permainan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih rencana permainan Tuhan? Dan apa itu rencana permainan? Nah saya percaya Bapak Ibu, rencana permainan itu sama seperti ketika sebuah timnas sepak bola punya pelatih timnas. Tentu seorang pelatih tim nasional sepak bola khususnya ini tadi yang saya ceritain, pasti punya rencana permainan. Dan untuk bisa menerapkan rencana permainan yang sudah dia susun, tentu dia sudah menentukan pemain-pemain yang akan dia libatkan untuk bisa mendukung rencana permainannya. Kemudian dia panggil banyak orang, oke, tapi tetap bahwa yang akan dia pilih adalah orang-orang yang sudah dia tentukan untuk bisa mendukung permainannya. Namun tetap harus dipanggil banyak orang. Karena biasanya kalau tim yang dipanggil ada 25, yang dipilih ada 25, biasanya yang dipanggil dalam tim itu untuk seleksi 50. Tapi saya percaya yang 25 yang terpilih, ini sudah 25 yang sudah menjadi ketentuan si pelatih sejak awalnya. So mari kita buka Roma 8 ayat 28 sampai 30 Bapak Ibu. Di sana kita akan menemukan rencana permainan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, di dalam Roma 8 ayat 28, kita lihat ayat 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa di ayat 28 di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita orang percaya adalah membawa kebaikan. Camkan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Apa kebaikan yang Tuhan mau bawa? Apa kebaikan yang Allah mau bawa di dalam hidup orang-orang percaya? Mari kita lihat di dalam ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara mereka. Dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu, saudara terkasih. Janji mendatangkan kebaikan, rupanya adalah keserupaan dengan Kristus. Inilah yang menjadi tujuan Allah. Kenapa Allah membuat rencana permainan yang begitu luar biasa dan dahsyat buat kita anak-anaknya yang percaya. Yaitu tujuan akhirnya kemuliaan, keserupaan, kekudusan, yaitu serupa dengan Kristus. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Allah mau. Nah di ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. So the first ditentukan seperti pelatih timnas tadi. Bahwa untuk mendukung rencana permainannya, pelatih saya yakin 100%, 1000% bahwa dia sudah punya orang-orang yang akan dia pilih. Dia sudah tentukan dari awal walaupun belum dipanggil ini pemain-pemainnya. Tapi dia sudah buat dalam listnya. Bahwa inilah pemain-pemain yang sekiranya dari pengamatan saya, dari nantinya akan bisa mendukung rencana permainan saya. Semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi ditentukan, kemudian dipilih. Nah kita lihat dipilih ini dimulai dari apa? Dipanggil. Dari ditentukan, ayat 30 mereka juga dipanggil. Dapat ya? Saudara-saudara terkasih. Sudah ditentukan, kemudian dipanggil dulu. Dipanggil. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Apa itu? Raja mengadakan perjamuan kawin. Ada 3 kelompok nanti. Kelompok pertama dapat undangan khusus, wild card. Dapat undangan khusus. Tapi mereka nggak mau meresponi. Panggilan kedua, undangan kedua datang lagi pakai seorang utusan. Utusannya pun dibunuh. Dipanggil, tapi tak berespon. Kelompok yang kedua dipanggil, berespon Bapak Ibu. Menurut Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu. Tapi mereka datang karena dipanggil, akhirnya raja tadi karena orang-orang yang khusus sudah dipanggil tapi nggak mau, malah bahkan membunuh utusan yang dia suruh, kemudian dia tumpas semua. Sudah biarkan mereka tak boleh ikut. Saya undang saja semua orang yang kalian jumpai di mana-mana, di pinggir jalan, dimanapun, undang. Panggil mereka. Akhirnya berbondong-bondong datang, karena apa? Gratis. Tapi banyak orang yang lupa Bapak Ibu, karena ini gratisan, mereka tidak datang dengan sikap hormat. Tidak tunduk, karena dengan nerimanya gratis. Kenapa mereka tidak tunduk dan hormat? Mereka tidak datang dengan pakaian pesta, dikatakan dalam Matius 22. Meresponi, tapi tidak datang dengan hati yang tulus untuk mau mencintai Tuhan. Yang ketiga, kelompok ketiga ini yang diterima. Dipanggil, nah kemudian mereka mulai mempersiapkan apa yang terbaik. Karena yang ngundang raja, undangannya gratis, tapi yang ngundang raja Bapak Ibu, tetap juga sikap tunduk, hormat itu diperlukan. Kan ada protokoler di sana. Mereka-mereka yang datang dengan meresponi panggilan, kemudian datang dengan pakaian pesta yang terbaik. Bukankah ini yang akan ikut makan bersama-sama dalam perjamuan kawin anak domba? Jadi Bapak Ibu dipanggil, semua banyak orang dipanggil. Tapi yang terpanggil sedikit. Matius 22 ayat 14. Ya, di sana dikatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Proses dipanggil, kemudian terpilih. Inilah yang menjadi proses berikutnya yang disebut dengan dibenarkan, justification. Ya, Allah melihat bahwa dosa sudah begitu banyak, ya, manusia sudah kehilangan kemuliaannya, sehingga perlu penciptaan kembali, perlu dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Anda memang dibenarkan, ketika Anda terpanggil, itu bukan karena usaha Anda dan saya, itu adalah kasih karunia, karena Allah kasih karya keselamatan yang paling ajaib, yang paling luar biasa, anaknya Yesus Kristus. Sehingga mereka yang meresponi,
terpanggil, kemudian memberi dirinya dibaptis, sehingga muncul menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru, dibenarkan. Nah, satu tahap terakhir yang dimana kita masih perlu terus berjuang hari demi hari adalah proses dibenarkan menjadi dimuliakan. Benar dibenarkan, dimuliakan. Ini adalah proses yang seperti saya katakan di awal. Ini adalah tujuan Allah dalam hidup orang percaya. Mendatangkan kebaikan, yaitu keserupaan dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus. Lewat apa Bapak Ibu, saudara terkasih? Lewat proses. Tidak mudah. Itulah proses tadi. Dua proses penting. Diajar dan dihajar. Diajar dan dikoreksi. Diajar lewat apa? Firman Tuhan. Baca, renungkan, mengerti. Oh, kita nggak bisa ngerti karena manusia. Yang bikin pencipta kita, bagaimana kita bisa mengerti ciptaan, mengerti pencipta? Allah yang dahsyat itu. Pada saat kita dibenarkan, Dia kasih kita Roh Kudus. Stay, Bapak Ibu. Semua yang menerima janji keselamatan, Roh Kudus ada di dalam dirinya masing-masing. Inilah yang akan membantu kita untuk mulai mengerti hari demi hari. Diajar Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Kemudian juga dihajar, dikoreksi. Karena hidup kita tidak mulus-mulus saja. Pandemi COVID-19 ini adalah salah satu bentuk hajaran menurut saya. Yang Tuhan izinkan kita alami bersama-sama. Karena apa Bapak Ibu? Karena ajaran dan hajaran yang Tuhan izinkan kita harus ikuti dalam proses dibenarkan menjadi dimuliakan atau serupa dengan Kristus. Ini adalah proses yang pada akhirnya akan menghasilkan penundukan diri dan ketaatan. Sehingga, nah pertanyaannya, apa kaitannya rendah hati tadi dengan proses ini? Saudara-saudara terkasih, tentu kita sudah lihat benang merahnya. Bahwa orang-orang yang punya sikap rendah hati adalah orang-orang yang mau diajar dan mau dihajar. Mau diajar dan mau dikoreksi seperti anak kecil tadi. Sedangkan proses yang Tuhan inginkan agar kita boleh mencapai keserupaan dengan Kristus ya dua proses tadi. Proses diajar lewat firman Tuhan dan proses dihajar, dikoreksi lewat apa? Lewat kesukaran-kesukaran, lewat ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. COVID-19 adalah salah satu bentuk koreksi, bentuk hajaran bagi kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. So dapat poinnya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Itu kenapa sikap rendah hati begitu luar biasa fokus. Yesus ingatkan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan. Artinya apa? Orang-orang yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau dikoreksi, pada akhirnya akan melewati proses-proses untuk bisa dibenarkan. Ketika proses itu kita lewati, sikap rendah hati ini sangat membantu Bapak Ibu. Sikap rendah hati yang kita akan terus belajar hari demi hari. Sikap rendah hati yang terus kita lakukan, kita kembangkan dan kita pelajari. Itu akan membantu kita untuk mau diajar, untuk mau dihajar melewati prosesnya Tuhan. Supaya apa? Agar terjadi penundukan diri, agar terjadi ketaatan. Karena dua hal penting inilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang akan membawa kita ke dalam keserupaan dengan Kristus. Apa maksudnya keserupaan dengan Kristus? Yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Itu mulai kita sinkronkan untuk boleh terus sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Yesus. Inilah yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus Bapak Ibu. Kekudusan, sanctification. Kita harus kudus karena Allah kita kudus, Yesus kudus. Sehingga kita pun harus kudus. Kekudusan bisa diperoleh lewat apa? Perasaan, pikiran, dan kehendak kita
terus belajar untuk boleh serupa dengan Yesus. Lewat apa? Lewat pengajaran firman Tuhan, lewat hajaran yang terus kita alami, dan kita tetap bersyukur dengan hajaran-hajaran tadi. Karena apa? Sikap rendah hati yang kita miliki itu akan membantu kita untuk bisa memahami, dan kita tetap mau tunduk, mau dihajar, dan mau dihajar. Itu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, saya percaya bahwa kita semua lewat firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama terus belajar untuk mau rendah hati. Kita terus sama-sama belajar untuk bisa menjadi seperti anak kecil, yaitu mau diajar, bersedia untuk dihajar. Karena memang prosesnya itu harus kita lewati, Bapak Ibu. Allah gak pernah menjanjikan imunitas bagi kita orang-orang percaya di masa pandemik COVID-19. Tidak pernah dijanjikan imunitas. Allah juga tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan tidak bangkrut usahanya, semua baik-baik saja, tidak. Tapi Allah kita hanya menjanjikan mendatangkan kebaikan, keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini. Hamba telah sampaikan dengan cara yang sederhana. Hamba percaya Bapa, jika Engkau berkenan, program ini akan Kau pakai untuk boleh menjangkau mereka-mereka yang memang Roh Kudus-Mu tuntun untuk boleh melihat program ini pagi hari ini. Dan mereka mulai berkomitmen untuk mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka mau terpanggil, mereka mau menyerahkan dirinya, dan mereka mau lahir baru, hidup baru untuk bersama-sama masuk di dalam prosesnya Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu, orang-orang yang hari ini memang Kau izinkan mereka untuk boleh melihat program ini. Hamba mau berdoa untuk mereka. Bapa, berikan mereka keteguhan hati, berikan mereka kekuatan untuk boleh memutuskan pada hari ini juga, dan waktu yang tidak akan terlalu lama, untuk mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, untuk mau menyerahkan dirinya ke dalam Engkau, dan mau menjadi lahir baru, dan mau menjadi ciptaan baru, sehingga boleh terus ikut di dalam proses Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, menyiapkan dirinya mau diajar dan mau mengikuti koreksi-koreksi yang diberikan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you saudara-saudara terkasih. Sampai bertemu dengan khotbah lagi di minggu depan, ibadah online kita minggu depan. God bless you all.